Hmm. Left they were in the mode of the Kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Suraya selaku Humas Umum OSIS. Di sini saya akan membawakan acara hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 107 Jakarta, Bapak Ahmad Yani MSI. Yang terhormat Wakil Kesiswaan SMA Negeri 107 Jakarta, Bapak Angkasa Putra SPD. Yang terhormat Pembina OSIS MPK SMA Negeri 107 Jakarta, Ibu Dewi Yani SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf kesiswaan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya serta teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan acara hari ini dengan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta kepada Bapak Ahmad Yani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembina yang telah mempersiapkan mendidik anak-anak sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan hari ini yang merupakan bagian dari rangkaian acara pemilihan Ketua OSIS dan MPK. Yang kedua, rasa bangga saya kepada anak sekalian, siswa-siswa SMA 107 Jakarta yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini hingga sampai pada tahap ini semuanya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan acara ini, anak-anakku sekalian, semua siswa kelas 10, 11, dan 12 yang juga hadir menyaksikan secara virtual maupun ada sebagian perwakilan yang hadir di sekolah secara live terbatas karena memang kita dalam suasana pandemi sehingga harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Acara ini, rangkaian pemilihan Ketua OSIS dan MPK adalah bagian dari latihan berorganisasi buat peserta didik di SMA 107 Jakarta. Diharapkan melalui kegiatan ini anak-anak semuanya dapat belajar hidup dalam suasana demokrasi dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar dan bertanggung jawab. Nah, kepada semua siswa nanti akan diberikan kesempatan untuk melihat para calon yang nanti akan pilih pada waktunya. Di sini ada 3 calon ketua OSIS dan 3 calon ketua MPK. Silakan simak baik-baik, ikuti, dan nanti pada saatnya itu bisa menjadi dasar referensi bagi kalian semua untuk menentukan pilihan. Saya berharap kegiatan ini dapat terus dilangsungkan dari tahun ke tahun dan terus diperbaiki teknis pelaksanaannya, sehingga melalui kegiatan seperti ini anak-anak semuanya siswa 107 Jakarta akan dapat berkontribusi nantinya pada kehidupan masyarakat kita di masa yang akan datang. Masyarakat sekitar kita
lingkungan kita, bangsa dan negara kita. Harapannya di masa yang akan datang melalui latihan dan pengalaman yang kita biasakan di sekolah, kalian akan membawa negeri ini ke masa kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Yani atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta kepada Ibu Dewi Yani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 107 Bapak Ahmad Yani SPD MSI, kepada Bapak Ibu guru yang menyaksikan di rumah, juga anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan orasi, di mana masa kepemimpinan OSIS dan MPK akan berakhir dan akan mendapatkan calon-calon penerus OSIS yang baru. Semoga dengan acara ini nanti kita akan dengarkan bagaimana visi dan misi calon-calon OSIS maupun MPK yang nantinya bisa saling bersinergi dan saling bekerja sama untuk menggali potensi, kreativitas dan prestasi yang akan menorehkan nama baik 107 di masyarakat dan meningkatkan gengsi kita di masyarakat. Harapan saya ke depan periode OSIS periode 2021 sudah baik, sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Begitupun nanti OSIS dan MPK yang akan terpilih, harapan kami Bapak Ibu guru di sini supaya bisa meningkat atau bisa jauh lebih bagus lagi dari kakak kelas OSIS dan MPK kalian. Pesan saya, jalani rangkaian kegiatan ini, semoga apa yang kita dapat di sekolah bisa bermanfaat bagi kalian di masyarakat yang kenyataannya nanti kita akan terjun langsung menghadapi kehidupan nyata. Demikianlah sambutan dari saya untuk anak-anakku sekalian yang kucintai. Semoga kalian sukses dalam menggapai harapan dan cita-cita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Yani atas sambutannya. Sekarang kita akan memasuki inti acara, yaitu orasi calon Ketua Umum MPK dan calon Ketua Umum OSIS periode 2021-2022. Pertama-tama orasi calon Ketua Umum MPK kepada kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 107 Jakarta, Bapak Ahmad Yani MSI, beserta jajaran guru dan staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, beserta para peserta dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya dapat berdiri di sini untuk melakukan orasi di depan Anda semua. Perkenalkan, nama saya Najma Nabila dari kelas 11 IPS 3 dan saya di sini sebagai calon Ketua Umum MPK untuk periode 2021-2022 dengan nomor urut 1.
Untuk menjadi Ketua Umum MPK, saya memiliki visi, yaitu menjadikan MPK SMA Negeri 107 Jakarta sebagai organisasi yang mengedepankan toleransi dalam keberagaman, keterbukaan, dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dengan tetap melandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, untuk mencapai visi tersebut, saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, membuka jalan kepada seluruh siswa untuk ikut serta dalam menyampaikan aspirasinya demi kemajuan MPK SMA Negeri 107. Yang kedua, menjalin rasa kekeluargaan antar anggota demi terciptanya hubungan yang harmonis. Dan yang terakhir, meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja yang diambil oleh OSIS SMA Negeri 107. Yang saya harapkan nanti jika saya menjadi Ketua Umum MPK, saya harap saya dapat lebih meningkatkan rasa toleransi antar kita semua. Kita dapat saling menghargai antara budaya satu sama lain, agama satu sama lain, dan kita bisa bersinergi bersama, berkolaborasi bersama untuk bersatu untuk tujuan yang satu. Yang terakhir, kita bisa maju bersama-sama, mantapkan pilihanmu untuk pilih nomor 1. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Najma. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Nabil Mutorik dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan bertanya kepada Najma, upaya apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan visi Anda yang berkata memajukan toleransi di sekolah ini. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Terima kasih kepada Andrea atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya merealisasikan tentang toleransi di antara kita semua? Saya memiliki program kerja untuk hal itu tentang Bulan Berbudaya, yang dimana nantinya ini akan memperkuatkan kita tentang rasa nasionalisme kita, rasa kebudayaan daerah, juga dan kreativitas kita. Terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafii dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin bertanya, saat ini suasana kita sedang dihadang oleh pandemi. Salah satu misi dari calon satu kan tadi ingin memajukan namanya kekeluargaan, betul? Gimana caranya untuk memajukan hal tersebut, sedangkan saat ini untuk bertemu saja susah, untuk berkomunikasi pun susah. Bagaimana untuk memaksimalkan visi Anda yang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sofi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Bagaimana cara kita meningkatkan kekeluargaan di antara kita semua meski saat ini sedang pandemi? Menurut saya, dengan cara seperti ini, dengan cara lewat seperti Zoom Meet atau Google Meet, itu dapat meningkatkan rasa kekeluargaan kita, walaupun cukup terbatas. Tapi dengan itu kita bisa mengenal satu sama lain. Di mana nantinya jika kita setelah saling mengenal, maka itu akan meningkatkan rasa kekeluargaan kita. Terima kasih.
Apakah ada lagi yang bertanya? Terima kasih kepada Najma, dipersilakan untuk duduk kembali. Kepada kandidat nomor 22 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SNS Swastiastu Jakarta, Bapak Haryani, MSI, serta Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, serta teman-teman yang menghadiri Zoom orasi calon ketua umum MPK dan calon ketua OSIS. Di sini perkenalkan, nama saya Ananisa dari 11 S2. Saya adalah calon kandidat ketua umum MPK nomor 2. Lalu saya akan membicarakan tentang visi misi saya dalam menjalankan jabatan ini. Visi saya yaitu mewujudkan MPK SMAN Swastiastu Jakarta menjadi organisasi yang berkompeten dalam bekerja dengan tetap berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, cara saya menjalankan visi tersebut, saya memiliki 3 misi. Misi saya yang pertama yaitu dapat mengawasi, mengevaluasi, serta bekerja sama dengan OSIS terhadap program-program kerja yang akan dilaksanakan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan. Misi saya yang kedua yaitu menciptakan hubungan antara MPK dengan OSIS maupun warga sekolah lainnya melalui komunikasi yang baik sehingga meminimalisir masalah yang akan terjadi. Misi saya yang ketiga atau misi saya yang terakhir yaitu menerima segala aspirasi baik verbal maupun non-verbal lalu mempertimbangkannya sebagai media perkembangan untuk kinerja OSIS dan MPK. Itu saja untuk visi misi saya. Lalu jika saya terpilih menjadi ketua umum MPK ini, saya akan menjalankan program kerja saya seperti ada webinar, dan di situ kalian juga bisa memberikan aspirasi kalian dengan merekomendasikan tema-tema yang akan kalian sampaikan. Dan audiensnya tentu saja siswa-siswa SMAN Swastiastu Jakarta dengan narasumber ahli yang terdapat di dalam tema tersebut. Jangan lupa pilih saya nomor 2, bukan hanya janji, namun akan saya tepati. Jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih kepada Arna. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatyafla dari kelas 12 IPS 4. Izin bertanya, di dalam visi kamu ada mewujudkan MPK sebagai organisasi yang berkompeten. Menurut kamu, berkompeten itu apa sih? Dan bagaimana organisasi yang berkompeten? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terhadap pertanyaannya. Akan saya jawab. Menurut saya berkompeten itu yaitu jika kita dapat menjalankan tugas sesuai dengan awalan yang kita berikan dan kita dapat menyelesaikannya dengan sesuai dengan tujuan. Dan jika berkompeten di dalam organisasi, kita dapat menjalankan semua pekerjaan yang kita dapatkan dari jabatan yang kita dapatkan. Dan jika kita misalnya belum bisa berkompeten, kita bisa bertanya dengan orang lain di dalam organisasi ini sehingga bisa menjadi berkompeten seperti yang lainnya. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini peserta Zoom atas nama Aji Setiawan dari kelas 10 IPA 3 ingin bertanya. Jika kamu menjadi ketua umum MPK, bagaimana cara kamu menjalani proker di masa pandemi ini? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya menjalankan proker di saat pandemi? Proker saya ini sebenarnya fleksibel, jadi bisa dijalankan di saat pandemi berlangsung maupun jika kita sudah PTM. Jadi webinar ini bisa dijalankan online maupun offline dan bisa dan temanya pun bisa beragam. Jadi proker yang saya akan kerjakan ini bisa terjalankan walaupun masih pandemi seperti ini. Terima kasih, itu saja jawaban saya. Apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta Daniel Hasad dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya ingin bertanya mengenai misi kakak nomor 3, yaitu menerima segala aspirasi melalui verbal maupun non verbal. Saya ingin bertanya bagaimana cara kakak menerima segala aspirasi tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam verbal maupun non-verbal sendiri, secara dasarnya verbal adalah secara langsung seperti ini dan non-verbal adalah secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya kita menerima aspirasi secara verbal maupun non-verbal, misalnya secara verbal ketika bertemu langsung seperti ini kita bisa langsung misalnya Anda ingin memberikan aspirasi Anda itu bisa secara verbal. Apalagi kita akan PPM, secara verbal pun akan dilaksanakan dengan baik. Dan karena verbal ini sangat cocok dengan keadaan pandemi saat ini. Dan pada saat ini kita non-verbalnya pun dari misalnya di platform IG ataupun kita juga bisa berikan aspirasi kita secara lewat chat dan itu bisa terlaksanakan dengan baik. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili siswa dari Zoom yang bertanya atas nama Afrizal Farisi dari kelas 12 IPS 3. Bertanya, seberapa yakin kamu bisa bertanggung jawab dalam mengemban tugas jika kamu terpilih sebagai ketua MPK? Dan juga berikan alasan kamu memberikan alasan apakah apa yang membuat kami pantas untuk memilih kamu untuk menjadi ketua umum MPK? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sama dia alasan memilih saya, yaitu saya yakin saya dapat menjadi ketua MPK yang baik dan saya memiliki relasi yang baik pula dengan beberapa kelas-kelas maupun perwakilan kelas dari SMA Stasiun Jakarta ini. Jadi jika saya terpilih menjadi ketua umum MPK, saya bisa menjalin komunikasi yang baik sesuai misi saya nomor 2. Terima kasih. Terima kasih kepada Anna. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada kandidat nomor 23 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mutia Ansel Barek Rahman dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya sebagai calon kandidat ketua umum MPK nomor urut 3.
Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon Ketua Umum nomor 23 akan membacakan visi dan misi saya sebagai penunjang untuk memimpin organisasi MPK serta menjalankan program kerja dari OSIS MPK. Visi saya yaitu menjadikan organisasi MPK sebagai organisasi masa kini yang fun, inspiratif, dan kreatif dengan tetap berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menjalankan visi saya, pastinya saya membutuhkan beberapa misi. Misi saya yang pertama yaitu menjadikan MPK SMA Negeri 107 Jakarta sebagai organisasi yang cinta literasi. Lalu misi saya yang kedua, membantu seluruh warga SMA Negeri 107 Jakarta untuk merealisasikan tujuan, bakat, dan mimpi mereka lewat program kerja OSIS MPK periode 2021-2022. Lalu misi saya yang ketiga adalah melakukan interaksi sosial yang baik dengan Bapak Ibu Guru, pengurus kelas, serta seluruh warga SMA Negeri 107 Jakarta. Dan misi saya yang keempat adalah melakukan pengawasan dan kerjasama yang baik, aktif dan komunikatif dengan OSIS SMA Negeri 107 Jakarta. Para hadirin yang berbahagia, jika nanti saya terpilih menjadi Ketua Umum MPK periode 2021-2022, yang pastinya saya akan melaksanakan program kerja dengan baik dan memimpin organisasi MPK lebih maju. Terutama saya memiliki program kerja baru, yaitu Bulan Bahasa dan juga kegiatan literasi, yang nantinya akan menumbuhkan rasa cinta literasi dari seluruh warga SMA Negeri 107 Jakarta. Akhir kata dari saya punya pantun, pergi ke Salatiga dengan Ushijima, pilih nomor 3 yang ada mutianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mutia. Sekarang kita akan kembali memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ramadina, perwakilan dari kelas 12 MIPA. Tadi di visi kamu yang kedua itu ada memberikan kesempatan kepada seluruh warga SMA 107 Jakarta untuk merealisasikan tujuan dan bakat mereka lewat program kerja OSIS MPK SMA 107 Jakarta. Pertanyaan saya adalah, gimana cara kamu merealisasikan minat dan bakat SMA 107 Jakarta? Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wijen atas pertanyaannya. Jadi cara merealisasikan tujuan itu semisal teman-teman kita, mereka mempunyai mimpi atau bakat, tetapi mereka tuh nggak tahu mau merealisasikan atau ingin menunjukkan bakat mereka itu lewat apa. Maka nantinya saat saya menjabat, saya akan melaksanakan program kerja yang tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dari bakat-bakat anak-anak dan teman-teman kita. Seperti contohnya ada kegiatan membuat lomba poster. Nantinya bila ada salah satu peserta atau teman-teman kita yang berbakat dalam hal desain atau poster, mereka bisa mengikuti lomba tersebut agar menambah ilmu dan pengalaman mereka juga. Terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Baik, saya mewakili peserta Zoom atas nama Dinda Zahra dari kelas 12 IPA 2. Bagaimana planning kamu ke depannya untuk sekolah di masa tahun ini? Terima kasih. Baik, Kak Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Nanti saat masa pandemi ini tentunya kan kita masih menggunakan Zoom atau mungkin webinar atau mungkin menggunakan aplikasi lainnya. Planning saya tentunya contohnya pada program kerja saya nanti saya akan membuat bulan bahasa, maka akan dilaksanakan secara online menggunakan berbagai aplikasi sosial media atau menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Zazal Pratiwi, perwakilan dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin bertanya, di dalam visi kamu terdapat organisasi masa kini dengan program kerja yang fun, kreatif, dan inspiratif. Coba saya mau kamu contohin satu program kerja yang bakal kamu buat yang fun, kreatif dan inspiratif yang belum pernah ada di OSIS MPK tahun-tahun sebelumnya, dan berikan contohnya itu seperti apa yang fun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi contohnya untuk program kerja yang fun, inspiratif, dan kreatif itu tentunya bisa berupa dari kita membuat games. Banyak sekali kan ya pasti permainan-permainan zaman sekarang. Contohnya kita permainan seperti permainan yang tentunya mendidik, dan itu nantinya akan dijadikan sebuah perlombaan yang walaupun itu adalah perlombaan antar kelas, tetapi tetap memberikan rasa senang dan tentunya fun saat melaksanakan lomba tersebut. Terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Terima kasih kepada Mutia dan silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi debat. Kepada para kandidat calon ketua umum MPK dipersilakan untuk maju. Kepada Bapak Ibu panelis dipersilakan untuk mengajukan isunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa saya mulai? Ya. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, berkah buat saya ini jadi untuk mengungkapkan istilah kata untuk para calon-calon MPK ini untuk mengutarakan pendapat saya ya pada kalian semua. Dan mungkin ini untuk para anggotanya juga sebagai pendukung dari nantinya calon-calon ketua OSIS maupun MPK. Yang saya akan tanyakan adalah dari kasus real, bukan kasus yang tidak nyata, tapi kasus realnya adalah sebuah dalam sebuah program yang kalian akan jalankan adalah program dari ekstrakurikuler. Pasti akan masuk ke dalam proker dari OSIS maupun MPK. Betul tidak? Nah, betul kan? Di dalam masa pandemi ini memang agak sulit. Dalam masa pandemi ini memang kita agak sulit untuk melakukan kegiatan ekskul, ya. Itu sudah saya rasakan sebagai pembina. Nah, peran kalian di dalam masalah ekskul ini bagaimana? Gitu. Untuk memajukan ekskul SMA Negeri 107 agar tidak vakum sama sekali. Walaupun tidak ada pelatih, tapi peran kalian sebagai istilah kata gardanya ke depannya ya, sebagai anggota-anggota kalian yang bisa kalian rekrut di ekskul ini supaya memotivasi anak-anak yang sudah memilih ekskul. Jadi mereka memilih ekskul bukan sekedar hanya memilih, tetapi dia punya suatu kiprah tersendiri di dalam ekskul tersebut. Jadi tidak hanya memilih di dalam selembar kertas, tapi harus ada real dalam pelaksanaannya. Nah, menurut kalian pelaksanaan dalam hal virtual yang kalian akan hadapi
bersama dengan rekan-rekan Anda sekalian itu seperti apa kenyataannya. Itu yang saya harapkan ya. Itu yang saya inginkan dari kalian. Ya, mohon ini dijawab bukan hanya MPK saja, tetapi para yang menjadi calon OSIS juga. Sekian pemaparan dari saya. Untuk itu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mega. Bagi kandidat yang mendapat nomor urut 1 dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma, izin berpendapat tentang isu tersebut. Tentang isu tersebut, bagaimana cara kita meningkatkan minat antara siswa terhadap ekskulnya. Menurut saya, yang pertama kita harus menyadarkan mereka bahwa tanggung jawab mereka akan ekskul tersebut. Mereka mendaftar pertama kali ke dalam ekskul tersebut bukan hanya untuk sekedar nama ekskul mereka, tetapi juga dengan tanggung jawab mereka untuk ekskul tersebut, untuk menorehkan prestasi di dalam ekskul tersebut. Dengan itu, kami, MPK dan OSIS, dapat meningkatkan kolaborasi dengan para pengurus ekstrakurikuler. Kita dapat bersinergi bersama dengan meningkatkan kesadaran mereka, meningkatkan pertanggungjawaban mereka terhadap ekskul mereka. Dalam pandemi seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita dapat melakukannya melalui seperti Zoom atau Google Meet ataupun aplikasi-aplikasi lain yang dapat kita gunakan agar meningkatkan kesadaran mereka akan ekstrakurikuler mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kandidat yang mendapat nomor urut 2 dipersilakan untuk menyanggah pendapat dari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyanggah pernyataan Najma. Menurut saya, jika ingin ekskul ini menjadi lebih aktif, kita mulai dulu dari pendekatan, seperti kita berbicara tentang pengalaman, apa sih yang membuat ekskul ini seru. Jadi mereka juga bisa minat gitu loh terhadap apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Jadi kita semua bisa menjadi aktif dan ekskul ini tidak akan vakum ke depannya. Dan kita sebagai OSIS dan MPK juga tidak akan bermasalah dengan ekskul tersebut. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Karena dipersilakan untuk kembali kepada Mutia, dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia. Saya izin memberikan pendapat. Menurut saya caranya agar ekstrakurikuler di masa pandemi ini lebih maju dan lebih aktif. Yang pertama kita harus menceritakan realitanya kepada calon-calon atau para peserta dari ekskul tersebut. Karena kebanyakan kasus terkadang teman kita mengikuti ekskul atau orang-orang yang mengikuti ekskul itu hanya sekedar tahu dari sebuah mereka menonton film atau mereka membaca cerita yang menganggap ekskul yang mereka tuju itu menyenangkan, tapi realitanya tidak seperti itu. Maka lebih baik kita sadarkan atau kita ceritakan realitas sebenarnya dari ekstrakurikuler tersebut agar nantinya jika mereka paham akan arti dari ekskul tersebut, mereka akan tahu bahwa ekskul itu bukan pilihan mereka. Terima kasih. Baik, Mutia, terima kasih atas pendapatnya. Bagaimana Bu Mega, apakah sudah terjawab? Nanti saya kalau masalah sudah terjawab apa tidaknya, saya lihat nanti programnya lebih lanjutnya. Untuk ini kan cuma sementara saja, tapi saya mau lihat nanti realnya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih ya untuk calon MPK dan nanti saya tunggu jawaban dari calon OSISnya. Ya, pertanyaan saya ini bukan untuk hanya MPK saja, tapi untuk OSIS juga. Terima kasih.
Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Mega. Selanjutnya kepada Bapak Ibu panelis dipersilakan untuk memberikan isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta Zoom yang kali ini terima itu adalah MPK ya, calon MPK. Baik. Sebenarnya pertanyaan Ibu Mega itu cukup simpel jawabannya. Mau tahu? Kamu harus paham satu hal kalian. Kalian semua dari OSIS atau pernah MPK semua tiga-tiganya? MPK tiga-tiganya ya. Jadi sebenarnya adalah ketika kamu berada di MPK, kamu harus kembalikan ke fungsi dan manfaat dari MPK itu apa? Kalau berkaitan dengan ekstrakurikuler, ya kan? Kegiatan ekstrakurikuler itu di bawah naungan OSIS. Maka kalian sebagai ketua MPK, ketika ada pertanyaan berkaitan dengan ekstrakurikuler, maka harusnya kalian menjawabnya adalah kita akan selalu bersinergi untuk dengan OSIS dengan koordinator ekskul bagaimana perkembangan ekskul yang berjalan, apakah permasalahannya apa saja. Maka itulah yang harusnya menjadi tugas pokok MPK. Tugas pokok MPK itu bukan cek ya, mohon maaf Bapak Ibu para yang ada di Zoom. Nah, ini mikir baterainya loh. Jadi kalian harus tahu kalau ketua umum MPK itu apa tugasnya, fungsinya apa, dia bagaimana menjalankan organisasi MPK. Ya, di sini yang harus pahami, ekstrakurikuler itu ada di OSIS atau di MPK? Ada di OSIS. Ya, lalu MPK apa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kalian berada di MPK? Kalau kalian itu wah, dia pada gimana nih? Lah, favoritnya sekali lagi. Ketiga lagu baru dua atau juga sakit aja. Cek ya. Jadi harus ingat itu lagi di MPK. Nah, berkaitan dengan hari ini, jadi saya menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran saya. Jadi saya timbul pertanyaan nih. Kamu bertiga mencalonkan diri dari MPK, ya. Nah, sama tadi sebenarnya pertanyaannya udah ada tuh di dalam Zoom yang diberikan pertanyaan kepada nomor 2. Kalau saya sendiri sekarang ini, sekarang berikan saya masing-masing kalian bertiga statement yang menunjukkan bahwa kalian itu pemimpin MPK yang bukan seperti saya memilih kucing dalam karung. Paham ya kucing dalam karung ya? Jadi saya asal pilih yang ini aja lah, kelihatannya berkompeten. Yang ini aja lah begini. Nah maka sekarang berikan statement-statement kamu yang menarik yang membuat kami para guru, para siswa SMA Negeri 107 itu layak memilih kamu menjadi ketua MPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pada panelis nomor 3, silakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Jadi seberapa saya yakin Statement meyakinkan kamu bahwa saya memilih kamu menjadi ketua MPK. baik. Jadi di sini saya sangat meyakinkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa saya akan menjadi ketua umum MPK yang tentunya sangat friendly atau dekat dengan teman-teman yang lainnya. Jadi sambil kita melaksanakan program kerja itu, saya juga membuat suasana di organisasi itu juga nyaman untuk teman-teman saya. Nantinya tidak ada celah, maka kita akan bekerja sama tentunya lebih baik. Lalu nantinya saya menjadi ketua umum MPK, saya meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa nantinya tidak ada celah bagi
dicelah dari kita dan nanti pengurus-pengurus kelas. Maka ide-ide dari teman-teman di kelas akan kita sama-sama untuk merealisasikannya dan juga membuat rencana tersebut jadi dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Baik, kemudian terima kasih atas pendapatnya. Silakan bagi kandidat nomor 2 untuk menyanggah pendapat dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa ingin berpendapat. Jadi kenapa saya ingin mencalonkan menjadi ketua MPK dan bisa meyakinkan Bapak dan Ibu dan serta semua teman-teman di sini agar memilih saya. Jadi jika saya menjadi ketua MPK, saya akan menjalankan komunikasi yang baik kepada semua anggota. Jadi tidak akan ada miskomunikasi di antara kita karena tugas kita salah satunya adalah mengevaluasi. Jika ada kesalahan di dalam mengevaluasi, semua rencana kita ataupun yang akan kita diskusikan pasti akan berantakan semuanya. Jadi jika kita punya relasi di setiap perwakilan kelas dan menjaga komunikasi antara siswa, antar guru dan teman-teman yang lain, maka kita akan menjadikan MPK dan OSIS ini menjadi organisasi yang berkompeten. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Anna. Silakan duduk kembali. Kepada kandidat nomor 1, silakan untuk memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma izin memberikan statement tadi bahwa jika nanti saya menjadi ketua umum MPK, saya akan berkolaborasi bersama dengan ketua OSIS, bersinergi bersama dengan OSIS, yang dimana MPK dan OSIS akan bekerja secara berdampingan dan kita tidak akan membedakan antara satu sama lainnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Apakah sudah cukup? Ya, baik, terima kasih buat para kontestan calon ketua umum MPK ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali visi misi kalian semua. Sebenarnya pada saat kalian menjabat pun nanti visi program kerja kalian akan disesuaikan dengan program kerja kesiswaan, tim kesiswaan dari wakil kesiswaan sampai ke staf kesiswaan. Saya ingatkan kembali. Jadi kalian tadi menjawab hanya sinergi antara OSIS dan MPK. Tapi pada dasarnya OSIS itu bagian dari kesiswaan SMA Negeri 107 Jakarta. Jadi saya akan mengingatkan bahwa kalian ini adalah harusnya bersinergi tidak hanya dengan OSIS dan MPK, tapi dengan Bapak Ibu guru yang ada di OSIS MPK. Baik, mengingat ini hanya pandangan saya agar kalian bisa ke depannya jauh lebih bagus. Saya akan memberikan lokal ya buat kalian bertiga, siapapun nanti yang terpilih, dan saya puas dengan jawaban kalian. Ya. Perlu diingat, perlu digarisbawahi adalah dalam kalian menjalankan organisasi OSIS MPK itu siapa saja elemen kamu MPK, itu ketua kelas, pengurus MPK, ya itu harus saling berkoordinasi. Tentunya apa? Dengan tim kesiswaan. Siapapun nanti yang jadi ketuanya, saya yakin para peserta Zoom mampu melihat bagaimana sosok seorang pemimpin yang baik dan benar dalam tata bicara, mengucapkan. Ya, itu saja saya ingatkan kembali buat kalian karena kalian lupa bahwasanya ada satu poin penting. OSIS MPK tidak jauh dari kesiswaan SMA Negeri 107. Program-program OSIS MPK adapted dari program kesiswaan SMA Negeri 107. Jadi saya harap kalian jangan lupa lagi, kenali semua elemen kesiswaan siapa saja dari pembina OSIS sampai dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya dengan Dewi saja selaku pembina OSIS, kamu juga semua tim kesiswaan itu adalah bagian dari tim OSIS dan MPK. Baik, itu aja sih buat saya MPK. Semoga kalian bisa belajar banyak. Jika kalian memang tidak mengerti bagaimana menjalankan job description, kalian boleh bertanya dengan pembina kalian. Oke, atau misalkan tiba-tiba pengen konsultasi dengan saya juga tidak masalah. Silakan tim kesiswaan mengizinkan untuk berkoordinasi.
Baik, saya itu saja yang mulia. Terima kasih. Saya Wita mau berapa pertanyaan? Sudah cukup dari Wita juga, sudah cukup. Mungkin saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas Bapak panelis. Selanjutnya, sesi debat sudah berakhir dan para calon dipersilahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya, orasi calon ketua OSIS. Selanjutnya, orasi calon ketua umum OSIS periode 2021-2022. Baik, selanjutnya orasi calon ketua umum OSIS 2021-2022 kepada kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bapak Ahmad Yunisi. Yang terhormat Menteri Kesiswaan. Yang terhormat Pembina OSIS MPK. Yang terhormat guru serta staf dan TU. Sebelum saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan orasi pada pagi ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Pasha Pratama dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya sebagai calon kandidat ketua OSIS periode 2021-2022 akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 17 sebagai organisasi yang punya tempat mengembangkan potensi para anggotanya dan dapat menjadi ketua OSIS yang dapat beradaptasi di masa pandemi ini. Lalu dalam perwujudan visi saya mempunyai misi. Misi saya yang pertama adalah berusaha dan konsisten menjadi ketua OSIS yang jujur, adil dan amanah. Yang kedua, dapat mempererat hubungan para anggota agar dapat bersinergi dengan baik dan dapat melakukan program kerja dengan baik. Lalu yang terakhir, dapat membuat program kerja dengan penyesuaian di masa pandemi ini agar OSIS SMA Negeri 17 tetap berkembang menjadi lebih baik. Dan jika bisa terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 17 pada 2021-2022 dalam rangka merealisasikan visi dan misi saya akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi ketua OSIS yang terbaik dengan gaya kepemimpinan yang demokratis agar anggota OSIS dapat ikut andil dalam segala aspek organisasian. Maka dari itu, saya mempunyai slogan beraksi bersama Rafli beraspirasi dalam kreasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para hadirin dipersilakan untuk bertanya. Ada? Belum ada ya? Dari di situ aja. Chat lagi aja kita juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ramadina. Saya perwakilan dari kelas 12 MIPA. Tadi di misi kamu yang ketiga itu ada dapat membuat program kerja dengan penyesuaian di masa pandemi. Program kerja yang menurut kamu yang sesuai dengan masa pandemi ini seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya program kerja yang sesuai dengan masa pandemi ini yang pastinya menggunakan teknologi maju seperti yang sekarang kita tahu, seperti mungkin virtual Google Meeting atau Zoom. Ya mungkin di virtual Google Meeting atau Zoom kita bisa melaksanakan webinar ataupun lomba-lomba yang memang berdasarkan dari virtual meeting Zoom atau Google Meet. Ataupun juga dari pengalaman kemarin saya menjabat, kita bisa melaksanakan lomba melukis, cover lagu, lewat Instagram atau TikTok. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya baik. Selamat siang Rafli. Selamat pagi. Saya Widianto Angel Binili dari kelas 12 izin bertanya. Di misi kedua kamu ada menjadi ketua OSIS yang dapat mempererat hubungan para anggota agar dapat bersinergi dengan baik dan dapat melakukan program kerja dengan baik. Kalau dari menurut pendapat kamu, bagaimana kamu dapat melakukan program kerja dengan baik di masa blended learning seperti ini? Karena udah nggak sepenuhnya online dan nggak sepenuhnya offline. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih Kak Amir atas pertanyaannya. Menurut saya yang paling dasar untuk menjalankan program kerja yang baik di masa pandemi ataupun di masa secara offline adalah komunikasi terlebih dahulu. Karena menurut saya pada dasar komunikasi itu harus berjalan dengan baik agar tidak ada kesalahpahaman atau misunderstanding antara bos ataupun dengan anggotanya, sehingga program kerja tersebut akan berjalan dengan baik. Mungkin dari saya, terima kasih. Baik. Apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afris Gaza dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin bertanya kepada Raffi. Di masa pandemi ini kan biasanya kita ngadain lomba itu, kalau yang nggak ikut dikenain denda. Nah untuk sekarang ini udah dihapus tentang itu, jadi udah nggak ada lagi denda-dendaan. Gimana cara kamu narik semua peserta, narik semua kelas agar mengikuti lomba tersebut? Sedangkan di masa pandemi ini banyak kelas yang tidak mau mengikuti program kerja yang dibuat oleh ASIS MPK. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Fiska. Jawab. Menurut saya karena kita sudah tidak bisa menggunakan metode denda lagi untuk mengajak siswa-siswi untuk mengikuti lomba dari program OSIS atau MPK, kita harus membuat program kerja ataupun event-event yang semenarik mungkin. Contohnya mungkin kita mengadakan webinar, kita mengadakan narasumber yang terkenal agar siswa-siswi dapat tertarik dengan program kerja yang kita buat. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rafli. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada kandidat nomor 22 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMS Asmi Jakarta, Bapak Ahmad Yani MSI. Yang terhormat Wakil Kesiswaan. Yang terhormat Pembina OSIS SMA 107 Jakarta. Yang terhormat staf, guru-guru, dan juga TU, serta teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, saya Safira Sukian dari kelas 11 IPA 3. Saya adalah
2022. Hari ini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yang pertama, mewujudkan OSIS SMS Trans Jakarta yang inovatif, kreatif, dan inspiratif, berlandaskan iman dan takwa. Misi saya yang pertama, meningkatkan solidaritas baik eksternal maupun internal OSIS SMS Trans Jakarta. Yang kedua, menjadikan OSIS SMS Trans Jakarta menjadi wadah aspirasi dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, mengembangkan koneksi dan relasi dengan pihak OSIS. Penjagaan dari misi-misi yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama, meningkatkan solidaritas baik eksternal maupun internal. Sekolah ada tempat untuk mengembangkan diri, maka OSIS harus mendukung hal tersebut. Maka bagi teman-teman yang memiliki ide dan juga saran dapat disampaikan kepada OSIS. Karena ide-ide dan juga saran-saran teman-teman dapat menjadi inspirasi bagi OSIS. Yang kedua, menjadikan OSIS SMS Trans Jakarta menjadi wadah aspirasi dan pengembangan diri. Maka teman-teman yang memiliki ide dan juga saran dapat disampaikan kepada OSIS. Dan yang terakhir, mengembangkan relasi dan koneksi dengan pihak OSIS. OSIS adalah organisasi yang tidak bisa hanya mengurung diri. OSIS harus memiliki relasi dan koneksi agar dapat memudahkan kegiatan yang akan dijalankan. Maka dari itu, pilihlah saya, Safira Sukian, nomor 22, sebagai Direksi Ketua OSIS periode 2021-2022 dengan slogan saya, maju OSISnya, bahagia anggotanya. Sekian, terima kasih. Baik, Syafira, terima kasih. Selanjutnya kita masuk lagi ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 IPA 2. Dari misi kamu yang nomor 3 itu tentang relasi. Bagaimana cara kamu untuk membangun relasi dengan pihak OSIS dalam masa pandemi ini? Banyak sekali cara untuk kita bisa mengembangkan relasi di masa pandemi. Misalkan kita membuat kerjasama dengan OSIS sekolah lain. Misalkan dengan lomba-lomba online pun kita bisa kerjasama dengan OSIS SMA lain. Nah, dengan cara bekerja sama itu, otomatis relasi dan koneksi akan terhubung. Terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Selamat siang, Safira. Saya Priska. Pertanyaan saya masih sama seperti Raffi tadi. Bagaimana cara kamu untuk mengajak siswa-siswa SMA Negeri 107 Jakarta untuk mengikuti program kerja yang telah dibuat oleh OSIS MPK? Selain dengan mengenakan lidah, apa cara lain kamu agar seluruh siswa-siswi mengikuti kegiatan tersebut? Adakah cara lainnya? Boleh dijelaskan. Terima kasih. Menurut saya, cara lain untuk dapat mengajak teman-teman semua untuk mengikuti proker selain mengenakan benda adalah membuat proker itu sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Misalkan kita membuat hadiah dari program tersebut, maka secara otomatis orang-orang itu akan tertarik untuk ikut dalam proker tersebut. Terima kasih, Kak. Apakah ada lagi yang bertanya? Baik, kepada Syafira, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada kandidat nomor 23 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Sasri Jakarta, Bapak Ahmad ini MFI. Yang terhormat Bapak Wakil Siswaan, yang terhormat Pimpinan OSIS MPK SMA Sasri Jakarta, yang terhormat para guru, TU serta staf, serta teman-teman saya yang hadir dalam ruangan ini serta dalam meeting yang saya
Perkenalkan, nama saya Rizky Aurora dari kelas 11 IPA 3. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor 3 kali ini akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu yang pertama menjadikan OSIS SMA 1 Jakarta sebagai landasan penyaluran bakat dan minat siswa SMA 1 Jakarta serta menjadi ketua OSIS yang bertanggung jawab, komunikatif serta visioner. Misi saya yaitu yang pertama menjadikan OSIS SMA 1 Jakarta sebagai media penyaluran bakat dan minat siswa melalui program serta ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu menjalankan program OSIS SMA 1 Jakarta secara efektif dengan mengedepankan musyawarah. Dan yang ketiga yaitu menjalin relasi yang baik dengan seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan yang baik. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA 1 Jakarta, saya seperti misi saya yang kedua yaitu saya akan menjalankan program secara efisien dengan mengedepankan musyawarah sehingga seluruh anggota OSIS SMA 1 Jakarta dapat mengambil andil dalam program tersebut secara merata. Dan juga akan menjalankan rapat-rapat sebelumnya yang telah dilaksanakan serta menambahkan satu pengalaman saya yaitu program studi. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aurora. Silakan lagi kepada para hadirin untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Nekat Bengka dari 10 IPS 1. Saya ingin menanyakan di misi apa ada maksud vision menjadi pemimpin yang visioner di misi kakak itu seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya, saya akan menjawab. Maksudnya visioner adalah kita melihat ke depan. Jadi jika kita mengerjakan program, kita melaksanakan diskusi dulu lalu memikirkan apa yang akan terjadi di depannya sehingga akan memperkecil risiko yang akan kita dapatkan seperti itu. Apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Madina, perwakilan 12 IPA. Saya di sini ingin bertanya, tadi misi kamu sebagai landasan pengembangan bakat dan minat siswa-siswi SMA 107 Jakarta serta menjadi ketua OSIS yang komunikatif, visioner dan bertanggung jawab. Pertanyaan saya adalah, apa yang bisa bikin kamu yakin kalau kamu akan menjadi ketua OSIS yang visioner, komunikatif dan bertanggung jawab? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari visi saya tadi itu semuanya sudah saya masukkan ke misi agar semua visi saya terlaksanakan, yaitu yang pertama yang mengembangkan menjadi landasan dari visi saya, yaitu yang pertama menjadikan OSIS SMA 1 Jakarta sebagai wadah yang aktif, mengembangkan serta menyalurkan minat dan bakat siswa melalui ekstrakurikuler serta program kerja. Lalu yang visioner itu terdapat di misi saya yang kedua, yaitu menjalankan program kerja yang efektif serta mengedepankan musyawarah. Lalu komunikatif ada di misi saya yang ketiga, yaitu dengan menjalin relasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Apakah ada lagi yang bertanya? Saya masih bertanya ya. Pertanyaannya sama seperti yang tadi. Gimana cara kamu untuk mengajak semua siswa-siswi SMA Negeri 107 Jakarta untuk mengikuti program kerja yang sudah kamu buat? Selain mengenakan denda kalau mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut, adakah cara lain? Boleh dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada cara lain untuk kita menarik siswa SMA 1 Jakarta agar mengikuti program kami, yaitu dengan memberitahu manfaat atau benefit yang mereka dapatkan jika kami melaksanakan program tersebut. Jika mereka mengikuti program tersebut, apa benefitnya? Kita jelaskan bisa kita via Instagram, dari Instagram OSIS SMA 1 Jakarta. Di situ sebelumnya kita kasih dulu manfaatnya apa yang mereka dapatkan, lalu mereka nanti akan tertarik dan akhirnya mengikuti program OSIS SMA 1 Jakarta. Terima kasih.
Baik, terima kasih, saya kira dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan memasuki sesi debat. Dipersilakan kepada Bapak Ibu panelis untuk mengajukan isunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Ibu mau mengucapkan saya sebagai guru merasa bangga kepada para kandidat calon ketua MPK dan calon ketua OSIS, karena di sini kalian sebagai siswa-siswa yang sudah terpilih ya di antara siswa-siswa yang lain untuk bisa membawa masa depan MPK dan OSIS 107 menjadi lebih baik. Kemudian selama proses yang telah kalian lalui mulai dari pemilihan begitu ya sampai akhirnya kalian di posisi seperti ini, itu akan berguna untuk masa depan kalian ke depan. Jadi nikmati saja prosesnya. Nanti hasilnya siapa yang menjadi ketua itu sudah digariskan begitu ya. Di sini kita hanya bisa memaksimalkan ikhtiar dan proses. Oke, di sini Ibu Ica memiliki 2 pertanyaan besar. Yang pertama terkait visi dan misi, kemudian yang kedua terkait gambaran kalian tentang organisasi. Yang pertama visi dan misi dulu. Ibu menarik benang merah di sini dari visi dan misinya. Ada kesamaan antara ketiganya, yaitu ingin mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 107 Jakarta. Pertanyaannya, seberapa kenal sih kalian dengan potensi siswa-siswa 107? Jadi apa saja sebenarnya potensi yang dimiliki siswa 107 dan bagaimana cara kalian untuk mengetahui setiap potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut, dan program unggulan apa yang bisa kalian berikan kepada siswa-siswi sesuai dengan potensinya di luar dari kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ya, program unggulan apa di luar kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menumbuhkan potensi siswa 107 yang sangat banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang organisasi. Ibu Ica mau bertanya, bagaimana gambaran organisasi OSIS ketika kalian memimpin selama 1 tahun ke depan? Itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ica. Kepada kandidat yang mendapatkan nomor pertama, silakan. Baik, terima kasih Bu Ica untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Ica. Dari yang pertama itu, bagaimana cara atau program unggulan yang kita siapkan ya Bu untuk mengembangkan minat dan bakat siswa-siswa SMA 1 Jakarta. Kalau dari saya sendiri itu ada beberapa lomba ya Bu. Jadi saya melihat ternyata beberapa teman saya itu punya bakat yang belum terkeluarkan, mungkin dari sekolah seperti itu ya Bu, seperti ada yang bisa main bola, ada yang bisa menyanyi gitu, ada yang bisa mungkin kata-katanya bagus, jadi supaya dia bisa membuat puisi yang indah seperti itu. Nah, di lomba-lomba di program-program ini ada Bu lomba-lomba seperti yang musiknya itu nanti di pas pemuda hafal lagu seperti itu, lalu banyak lagi mungkin di ini ada puisi atau nanti yang minat dengan fashion, ada juga yang tentang fashion show seperti itu Bu. Jadi itu program yang saya lakukan. Lalu yang kedua, gambaran OSIS 1 tahun ke depan saya memimpin ini, saya seperti yang sudah kita tahu, kita memiliki program kerja yang 1 tahun ke depan ini akan dilaksanakan tentunya dengan kita bersama-sama menggunakan seperti misi saya yang secara efektif dan juga melibatkan musyawarah. Jadi semua program itu tidak hanya ketua pelaksana atau ketua saja yang melaksanakannya, tapi kita melaksanakannya dengan bersama-sama.
selain dari program-program kerja yang sudah kita ketahui seperti lomba pemuda, hari Kartini dan lain-lain, sudah saya mempunyai satu program unggulan dari rekan saya sendiri, yaitu adalah kita mengadakan suatu webinar atau seminar. Webinar diadakan ketika kita mengadakan program kerja itu secara online, dan sebenarnya ketika kita bisa mengadakan program kerja itu secara offline. Jadi rencana kerjanya adalah kita melakukan tugas yang terkenal, dan kita akan dulu itu kita akan melakukan survei terhadap minat dan bakat siswa atau setuju. Karena saya yakin di luar dari pelajaran formal, siswa dan siswa ini pasti punya banyak sekali minat dan bakat ataupun potensi-potensi yang mungkin mereka selama ini mereka pendam dan mereka belum bisa menyalurkan potensi itu. Maka dari itu dengan rencana kerja ini saya berharap siswa-siswi dan setuju dapat mengembangkan potensinya di luar pelajaran formal sekolah. Dan pertanyaan nomor 2, bagaimana kamu terhadap OSIS di 1 tahun ke depan? Posisinya saya akan bercermin kepada 1 tahun pilkada yang sudah saya lakukan kepada angkatan 12 sekarang untuk melaksanakan ataupun merevisi ataupun mengevaluasi apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus kita minimalisir seperti kesalahan ataupun kekurangan dari organisasi tersebut agar organisasi 1 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Terima kasih lagi atas pendapatnya. Silakan jadi perkira untuk memberikan pendapat. Assalamualaikum semuanya. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama yang diajukan oleh Lica. Yang pertama itu adalah program unggulan. Yang pastinya kan orang-orang itu, teman-teman kita semua itu memiliki potensi-potensi masing-masing. Nah, menurut saya peran OSIS itu adalah menyediakan platform di mana anak-anak dan teman-teman itu dapat menyalurkan bakat dan minatnya. Misalkan kita membuat suatu acara kreasi di mana mereka itu bisa menyalurkan bakat dan potensinya sesuai dengan apa yang mereka minati. Lalu untuk pertanyaan nomor 2 adalah gambaran ke depan ketika saya sudah menjabat, yaitu yang pertama pastinya kita harus mengembangkan program-program yang sudah ada. Karena tujuan dari organisasi itu harus membuat sesuatu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maka dari itu, jika program-program yang sudah ada itu bisa kita kembangkan atau membuat inovasi baru atas program yang akan kita lakukan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana Ica? Bagi Kali, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Mensi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Ica sudah bertanya berkaitan bagaimana kamu mengetahui minat bakat anak-anak. Sebenarnya ini jebakan buat pertanyaan Bu Ica. Jebakannya apa? Posisinya kamu selama ini kan pandemi, benar ya? Jadi mana kamu bisa tahu minat bakat anak satu studi? Kompetensi anak satu studi seperti apa di dalam bidang non akademik? Ya kan? Kalian jawab dengan yang kalian jawab, oke? Panjang lebar. Sebenarnya adalah terus bagaimana gambaran organisasi kamu ke depan? Pandangan kamu organisasi ke depan. Kalau ke depan itu adalah 2 pertanyaan tadi jawabannya simpel sebenarnya. Yang pertama, buat kalian saya suka pelajaran nanti buat kalian, biar kalian juga ke depannya lebih baik. Karena OSIS itu adalah uji tombaknya sekolah yang menunjukkan sekolah itu bagus atau tidak. Betul nggak? Pengetahuan minat bakat anak-anak 107 harusnya kamu berdasarkan ketika kami kelas 10 mengikuti OSIS, banyak kekurangan
mungkin misalkan ya, ini kan misalkan ya, mungkin program kakak kelas kalian sebenarnya sudah bagus. Misalkan ada kegiatan di hari Kartini nih, ada permasalahan yang harus saya selesaikan, yang tidak terselesaikan yang jadi bermasalah. Nah maka untuk mengetahuinya, oh ternyata perlombaan-perlombaan yang kemarin dijalankan itu tidak cocok dijalankan di 107. Nah disitulah kamu bisa menilai, bisa menarik kesimpulan bawahnya. Buat kalian bertiga semua ini ada ilmu, saya berikan ilmunya juga. Yang mungkin belum kalian dapat dari kakak-kakak kelas atau dari siapapun. Saya juga sepintas saja. Yang kedua, ke depan gitu. Gambaran kalian organisasi ke depan. Jawabannya simpel lagi. Saya akan menjalankan sesuai visi dan misi saya, Bapak Bu Ica. Ketika visi dan misi itu dijalankan, maka otomatis organisasi kami akan berjalan dengan baik dan benar. Betul nggak? Nah, timbul pertanyaan saya. Ya kan? Dalam organisasi akan selalu timbul pro dan kontra berkaitan dengan program kerja. Ya, benar nggak? Oke. Di perjalanan kalian menjabat sebagai ketua, ente, kamu merasa tidak dihargai oleh anggota kamu? Ini kan. Biasanya yang begini ya, ketika ketua sudah menjabat, memimpin rapat, ketika kamu jadi ketua OSIS, kamu cuma jadi formalitas. Nah kan, pertanyaannya ini. Apa yang akan kalian lakukan jika hal ini terjadi di dalam organisasi kalian? Ya, apa yang akan kamu lakukan ketika hal ini terjadi di dalam organisasi kalian? Saya di OSIS, saya sebagai pembina OSIS di siswa hampir ya banyaklah pengalaman saya mengetahui permasalahan di OSIS. Baik dari anggota tidak percaya dengan ketua yang egois, segala macam. Bagaimana kalian menghadapi case-case seperti ini, masalah-masalah internal di dalam batas tubuh kalian sendiri, agar tetap terciptanya komunikasi yang baik dan benar satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua itu ditanyakan program kerja kalian, apa yang akan menjadi paling unggulan buat kalian yang membuat anak-anak 107 ini, wah saya suka dengan program ini dan saya akan pilih kamu jadi ketua OSIS. Satu program yang kamu pikirkan saat ini yang bisa dijalankan dengan seluruh anggota OSIS secara bersama-sama. Ya, paham ya, tahu ya? Ya, tadi kedua adalah permasalahan dalam OSIS. Kalau kalian tidak dapat kepercayaan dari anggota, bagaimana caranya? Kedua itu adalah program kerja unggulan yang akan kalian jalankan, entah itu di hari Kartini, entah itu nanti di kelas meeting 1, 2, atau nanti tahun depan kegiatan apa yang akan kamu lakukan ketika pandemi ini sudah datang. Saya nggak mau bicara masih pandemi, saya mau pandemi berakhir. Ya, sekarang tahun depan 2022 Kementerian Pendidikan Indonesia memutuskan sekolah tatap muka kembali seperti biasa. Amin. Jadi silakan dijawab dua pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adnan. Kepada Rafli, silakan untuk memberikan pendapat. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang ada di internal OSIS? Menurut saya, salah satu caranya adalah musyawarah. Karena dengan musyawarah kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang apa yang harus kita selesaikan, tentang apa cara penyelesaian dari masalah ini. Karena dari saya pribadi, saya kurang suka dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, yang bergantung terhadap hanya ketuanya saja. Dengan tadi saya sudah bilang, saya akan memilih gaya kepemimpinan yang demokratis. Dengan cara itu, saya akan jika ada suatu masalah yang internal OSIS kita sendiri, salah satu caranya adalah musyawarah, diskusi,
untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam internal OSIS tersebut. Lalu pertanyaan kedua, organisasi hubungan apa yang bisa dicanangkan? Saya sudah menerangkan sebuah program kerja untuk kita jalankan, yaitu yang tadi sudah bilang seminar. Di seminar itu kita adakan kira-kira sudah ya tujuan sebenarnya buat dibantu nanti mau jadi apa? Karena menurut program kerja ini saya keresahan saya sendiri, saya suka mempertanyakan kemana jalur saya setelah saya SMA ataupun kuliah ini. Jadi kamu bilang adalah berkaitan dengan webinar ya. Saya akan menjalankan webinar. Di sini posisi kamu adalah calon ketua OSIS yang mempunyai program. Di dalam program kamu adalah webinar. Ketika kamu mengucapkan webinar, maka kamu harus tahu webinar apa yang kamu buat. Saat ini kamu sampaikan, ketika kamu terpilih jadi ketua OSIS, maka anggota OSIS itu sudah tahu, oh ketua OSIS itu punya program ini. Saya contoh misalkan webinar yang akan saya laksanakan adalah tentang misalkan penyembuhan fisiologi anak dari PJJ hingga PTM, gitu ya. Misalkan itu psikologi berkaitan dengan kebiasaan. Ya, misalkan itu. Jadi berikan saya judul webinar, jangan kamu bilang saya akan mengadakan webinar. Itu program umum. Tapi satu, di sini kamu semua calon ya, Kalau kamu bilang saya akan mengadakan webinar, maka tunjukkan apa judul webinar itu, agar kami, Bapak Ibu guru tahu bahwa kamu punya ide gagasan yang bagus, judul ini bagus, webinar ini bagus, itu yang kita minta. Kalau kamu hanya bilang webinar, saya akan mengadakan webinar, tapi tanpa judul, that is nonsense. Oke? Paham? Jadi saya minta ucapkan judul dari salah satu webinar yang akan kamu adakan. Misalkan, bisa saja kamu jalankan pada saat kelas meeting, Kartini, atau kelas meeting tahun berikutnya, bisa saja, nggak masalah. Karena ketua OSIS itu ketika itu dipilih oleh anggota. Anggota itu otomatis mengikuti apa yang dijanjikan oleh pemimpin, benar nggak? Presiden menjanjikan akan memberikan pengobatan gratis untuk rakyat Indonesia. Jalankan ya? Apakah nolak menteri-menterinya? Tidak, karena itu merupakan janji dari seorang presiden. Itu adalah ketentuan. Nah, itulah yang kenapa kamu jadi ketua OSIS. Saya minta tentukan program unggulan kalian yang akan membuat kami tertarik memilih kamu jadi ketua OSIS. Paham ya? Ini dua kali kontestan ya. Jadi biar saya lebih puas lagi dan yang mendengarkan juga puas. Oke, lanjutkan, Rafli. Ya, mungkin untuk perjelas, judul kita saya ini adalah Webumi. Ini dasar-dasarnya adalah saat saya sendiri mungkin saya bilang ketika saya kerja begini atau bangun, saya suka memberikan apa yang harus saya lakukan ketika sudah SMA atau kuliah, proses mau kemana. Karena menurut saya kembali lagi siswa-siswi 107 ini mempunyai potensi besar dan terbakat di luar pelajaran formal. Maka dari itu sebenarnya yang saya maksud adalah contoh, ternyata siswa-siswi 107 mempunyai minat yang besar pada olahraga basket. Saya berusaha untuk menggunakan narasumber yang cukup ahli ataupun terkenal untuk menanyakan minat dari siswa-siswi 107 untuk mengikuti acara tersebut. Lalu kasus tersebut akan sharing ilmu-ilmu ataupun mempraktekkan cara dia bermain basket. Itu agar mungkin siswa-siswi 107 ini mempunyai minat dan bakat tapi mungkin tidak bisa disalurkan, agar siswa-siswi 107 ini bisa mengetahui minat dan bakat dia seperti apa. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya disilakan bagi Aula untuk menyampaikan baik, tadi saya akan menjawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama, jika saya terpilih jadi ketua OSIS lalu anggota saya tidak
menganggap saya seperti apa? Sebagai ketua OSIS. Yang pertama itu pasti ada sebabnya mereka kurang menganggap saya sebagai ketua OSIS. Lalu saya akan introspeksi diri lagi, apakah ada yang kurang dari sikap saya atau kinerja saya. Saya juga bakal minta pendapat sama teman-teman anggota, lalu supaya bisa saya perbaiki yang kekurangan tersebut. Ya seperti itu pertama di jawaban saya dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Lalu yang kedua, program apa yang saya unggulkan seperti itu ya Pak. Saya mempunyai program unggulan yaitu program kerja literasi. Jadi selama sesi kemarin yang sudah saya jalani bersama teman saya, ternyata saya melihat di beberapa ada yang mungkin kurang literasinya seperti apa. Nah, dengan menjalankan program kerja literasi ini akan bisa meningkatkan kemampuan literasi dari siswa-siswa SMA saya di Jakarta. Lalu program ini terbilang mudah atau bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Jadi bisa dimasukin tanggalnya itu fleksibel gitu. Kalau untuk media sendiri bisa pakai buku, novel atau yang dua novel bisa didapat melalui website seperti itu. Selanjutnya, dipersilakan kepada Syafira untuk memberikan pendapat. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana jika saya terpilih dan anggota itu tidak menghargai saya, yaitu kita harus berkomunikasi. Nah, dengan cara berkomunikasi itu kita bisa bertanya kepada mereka apa kekurangan saya dan saya akan mengintrospeksi diri. Karena memang selain dari komunikasi, musyawarah, dan kita juga harus bisa berkontribusi karena memang kalau memang kita tidak dianggap di dalam satu organisasi, bisa jadi kita kurang kontribusi terhadap kegiatan tersebut. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, program unggulan apa yang saya akan berikan, yaitu Hari Budaya Batik. Nah, di sini itu audiensnya adalah siswa-siswi, di mana mereka itu menggunakan batik di luar batik sekolah, yang bertujuan untuk mengenalkan batik kepada seluruh siswa-siswi dan juga melaksanakan perlombaan yang bertema batik. Jadi, tema batik ini itu selain ada nilai estetika dan juga ada nilai pendidikannya dan juga ada nilai estetikanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di audiens di rumah boleh tepuk tangan ya Bro. Oke baik. Terima kasih buat kalian bertiga. Ya, semoga ya tadi pertanyaan saya yang kedua itu adalah program unggulan, yang satu menjadi program literasi, kedua batik, dan perlombaan batik. Entah mungkin kamu ingin mencoba membuat batik bersama dengan teman-teman. Ya, baik. Ya, tadi kalian menjawab berkaitan dengan masalah internal. Ada poin yang terlupakan oleh kalian semua. Ya, ada poin yang terlupakan kalian semua, yaitu satu, permasalahan OSIS. Ketika ketua OSIS yang bermasalah, maka tugas kamu adalah yang pertama adalah berkoordinasi dulu dengan pihak sekolah, yaitu siapa? Bapak Angkasa Putra selaku wakil bidang kesiswaan, Bu Dewi selaku pembina OSIS, Bapak Heru, Bapak Muryanti, Ibu Muryanti, Ibu Murtafika, dan Ibu Mega yang selaku dalam tim kesiswaan. Nah, kalau misalkan ada, saya akan memberikan jawaban, tapi saya tidak ingin membuat kalian merasa puas dengan jawaban kalian. Ya, kalau saya merasa ini, dan makanya sesi ini adalah ketika ada asas terjadi anggota tidak percaya dengan ketua, maka kamu harus segera melaporkan dengan pembina kalian masing-masing. Pembina OSIS ya. Pak, di OSIS ada permasalahan ini, bagaimana kita menyelesaikan? Maka nanti, karena apa? Gunanya Bapak Ibu yang ada ditunjuk di dalam tim kesiswaan ini adalah orang-orang yang netral, orang-orang yang akan membantu kalian dalam menjalankan kegiatan.
Jadi jangan dilupakan. Nah, jangan sampai lupa nih. Ketika kamu menjabat sebagai pengurus buat ketua calon ketua OSIS dan pengurus OSIS yang lain, jangan sampai nggak kenal gitu. Jangan sampai kamu nggak kenal dengan tim kesiswaan. Nanti kamu bilang minta tanda tangan Pak Angkasa Putra. Pak Angkasa Putra yang mana orangnya? Ya itu dari baru lewat keluar ke Pak Angkasa Putra. Ya, jadi itu harus tahu. Bu, ini saya harus kemana? Bu, saya harus konsultasi seperti apa? Bu, bagaimana? Ya, agar ya saya juga nggak mau OSIS jalannya biasa-biasa saja. Saya mau OSIS itu jalan yang menjadi yang luar biasa, yang menjadi menciptakan ke depan sekolah ini jadi terkenal di mana-mana ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada permasalahan selalu koordinasi, komunikasi, bukan hanya dengan anggota OSIS, tapi dengan Bapak Ibu guru yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah yang menjadi pembina kalian semua masing-masing. Pembina kalian Bu Dewi selaku pembina OSIS. Tapi bukan berarti Pak Heru, Bu Murianti, Bu Mutafia, Bu Mega itu tidak punya kompetensi untuk menjawab permasalahan kalian. Kesiswaan itu seluruh tim bekerja. Mereka itu melihat, mereka saling bahu. Jadi semua masalah OSIS itu jadi tanggung jawab Bapak Ibu yang ada di tim kesiswaan. Kalian harus ingat itu. Oke, yang kedua, program unggulan. Literasi kita sudah ada, program dari kesiswaan itu bulan bahasa itu sudah ada. Berarti kalian tidak memperhatikan itu. Kedua, hari batik mungkin anak-anak kita menggunakan batik biasa di luar batik sekolah. Situ juga sudah ada di minggu keberapa? Di minggu ketiga kalau tidak salah. Ketika PTM pembelajaran tatap muka SMA Negeri 1 sudah menerapkan itu. Anak-anak bisa memakai batik di luar batik hari minggu terakhir kalau tidak salah. Jadi saya sudah jalankan waktu saya menjadi pembina OSIS. Yang saya agak menarik adalah semoga kalian punya satu visi-visi. Siapapun yang jadi ketuanya, webinar online itu kalau memang masih PTE, masih PJJ, itu webinar walaupun nggak ada, misalkan sudah PTM nih, sudah PTM, COVID sudah dinyatakan tidak ada tapi bisa ditangani. Maka kalian buat program yaitu tadi bagus dari program cara yang pertama yaitu adalah membuat seminar. Ya kalau masih online, insya Allah 107 punya untuk penggunaan Zoom sebanyak 1000 user. Jadi kalian tinggal koordinasi saja dengan waktu dengan para bapak ibu pembina kalian ya. Oke. Yang jelas kalian harus banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan kakak-kakak kelas. Bukan berarti kakak kelas kalian setelah demisioner kalian cuekin, jangan. Jadi selalu berkonsultasi dengan kakak kelas kalian berkaitan dengan apa yang ada di dalam OSIS. Setelah itu konsultasikan juga dengan pembina-pembina kalian. Paham sampai sini? Oke. Saya semoga puas dengan jawaban kalian semua. Siapapun yang jadi ketuanya, kalian harus bisa menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih dari saya. Semoga kalian senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Adi. Sesi debat sudah selesai. Selanjutnya kepada para calon dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum memasuki penghujung acara, dipersilakan kepada Pak Angkasa Putra untuk memberikan kata penutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 107 Jakarta, Bapak Dr. Ahmad Yani, para wakil bidang kurikulum dan mahasiswaan, Sarpas. Yang berikut adalah para Bapak Ibu guru dan staf serta anak-anak sekalian yang terlibat di dalam kegiatan OSIS yang
MPK khususnya ya, anggota OSIS yang sekarang sedang menjabat dan MPK maupun yang akan nanti menjabat menjadi pengganti OSIS dan MPK yang sekarang. Terima kasih, hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita sekalian, yang mana tadi kita bisa saksikan terjadi sebuah pesta demokrasi di mana terjadi perdebatan yang hangat, yang tentunya sangat dinamis. Tanggal kok. Kasih ya. Martin kau tersalah. Kembali tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa hari ini adalah merupakan satu agenda terpenting di SMA Negeri 107, di mana ada sebuah catatan hari-hari di mana kita ternyata pada hari ini kita merupakan satu pesta demokrasi yang begitu meriah. Tadi di saat saya sambil mendengarkan di sana mengikuti acaranya, di awal-awal kemarin saya mengatakan terima kasih banyak kepada anggota OSIS dan MPK yang begitu aktif sehingga terlaksananya acara ini, di mana saya sampaikan berkali-kali bahwa kamu beruntung ketika menjadi anggota OSIS dan MPK karena seperti mengelola miniatur negara yang ini saya katakan itu. Bahkan dulu katanya Pak Jokowi itu tidak pernah berpikir sekalipun ya ingin menjadi presiden gitu. Tapi karena kemampuan kamu untuk berorganisasi
serta kemampuan untuk problem solving, ya. Maka itulah yang mengiring dia sampai menjadi ke istana. Di awal saya selalu menyatakan begini kepada kamu yang menjadi anggota khusus dan MPK. Pertanyaan saya selalu mengatakan begini, apa reaksi respon kedua orang tua? Selalu itu saya pertanyakan. Kenapa? Dasarnya adalah restu orang tua ibaratkan seperti bunga yang selalu mekar gitu ya, yang kapanpun saja selalu tumbuh dan tanpa menunggu musim. Itu sebabnya saya selalu mengatakan itu. Gimana dukungan itu? Ya. Karena kalau sudah itu ada, ya, di balik semua kesulitan itu pasti ada penyelesaiannya. Ya. Ketika kamu menjadi anggota OSIS dan MPK, ya, sebuah tragedi yang terjadi di mana beda kebalikan ketika kita belajar konvensional seperti biasa. Kalau OSIS itu kan langsung diharapkan kepada sebuah problem solving. Ya. Setelah kamu dapat menyelesaikan, setelah kamu dapat melakukan uji solusi, kamu akan mendapatkan sebuah ilmu tambahan. Ya. Beda dengan konvensional belajar biasa. Ya. Kamu dijejali dulu pengetahuan setelah ujian. Tapi kamu beda. Ya. Kamu ujian dulu. Ya. Setelah kamu dapat menyelesaikannya, maka kamu dapatlah ilmu, ya, tentang bagaimana mengelola sebuah organisasi. Ya. Dari tadi saya memperhatikan pertanyaan-pertanyaan itu, yang terpenting adalah, ya, bagi terutama calon-calon OSIS dan MPK yang akan nanti menggantikan kakak-kakak kalian ini, yang penting ini adalah bagaimana hubungan organisasi OSIS dengan MPK itu dengan sekolah. Ya, harus tahu dulu, ya. Sehingga kalau sudah sejauh ketepatan itu, ya, maka kita akan tahu perlukah sebuah organisasi itu ada di sekolah. Ya. Tentu keberadaan, ya, organisasi ini adalah untuk membantu dan untuk memajukan bersama-sama, ya, bersama siswa dan Bapak Ibu guru serta Dewan Pendidik dan Pendidikan sama-sama untuk memajukan serta mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Kosong ini. Ya, harapan saya, yang terakhir adalah harapan saya, di mana tadi arena yang kamu buat, sebuah lapangan yang kamu buat itu, kamu akan menghasilkan gol-gol yang bagus. Ya. Yang pertama adalah gini, ya. Ketika kamu nanti menjadi anggota OSIS dan MPK yang sekarang bersiap-siap untuk dipilih, ya, tolong perhatikan baik-baik adalah kamu harus bisa, ya, membuat situasi, ya, organisasi itu menjadi hidup, ya, organisasi itu menjadi tumbuh dengan penuh dinamika, ya. Itu kan lebih penting, ya. Karena apa? Sekolah ini tanpa kamu semua, ya, tanpa dukungan OSIS dan MPK tidak ada artinya. Ya. Sekalipun saya, gitu ya, saya pada waktu saya, ya, tanpa ada dukungan kalian tidak ada apa-apa. Ya. Harapan saya begini, siapapun yang terpilih nanti, ya, mari kita dukung sama-sama, ya, karena dukungan itulah yang paling terpenting. Yang kedua, setelah ajang ini selesai, tidak ada lagi kekecewaan. Ya. Itu yang paling terpenting, ya. Tidak ada lagi kekecewaan, sehingga semuanya kita sekeluarga, ya, keluarga besar SMA Negeri 1 Kosong. Ya, saya kira itu saja harapan saya. Mudah-mudahan kamu bisa bekerja, ya, bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat, dengan catatan tadi, ya, bahwa kita belajar, ya, kita berjuang untuk memajukan SMA Negeri 1 Kosong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pengawasan kita. Sebelum acara ini ditutup, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Dimohon bagi para hadirin untuk menyalakan kamera. Ya,
Hah? Itu juga sakit. Jadi nanti dokumentasinya Hah? ini dan baru sisanya yang lain. Cari yang itunya, yang ini itu. Jadi kayak gitu. 1, 2, 3. Oke, slide 1. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Lanjut ya. Slide 3. Ini pada on cam. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Udah belum ini? Udah belum? Oke, gitu aja. Oke, baik, selesai. Sesi dokumentasi selesai. Ayah, tutup ayah, tutup. Tunggu itu sama ini dulu sama perwakilan kelas. Boy, apaan sih Jay? Ini masih open loh. Ayah aja belum